Oke, balik lagi sama gua Jaba. Dan kali ini gua nggak bakalan bacain kisah kayak podcast sebelumnya. Gua cuman mau share pengalaman temen gua yang pengalamannya ia dapatkan 3 tahun lalu sebelum lulus kuliah. Dia tuh kuliah di Bandung dan punya kebiasaan muncak kayak gitu sama teman-temannya. Tapi kejadiannya ia dapatin bukan pas di sekitar Bandung, melainkan di kampung halamannya, Lampung. Singkat cerita, waktu itu emang lagi jeda kuliah genap ganjil yang emang lama jedanya. Kalau nggak salah sih 3 bulan. Singkat cerita, saat liburan itu dia tuh udah gabut, mau ngapain lagi mengisi hari libur. Dia tuh jalan-jalan di beranda rumahnya sampai ngelihat bukit yang ia samakan sama Manglayang. Memang dulu dia suka main ke Manglayang, dan akhirnya dia pun memutuskan jalan-jalan besok paginya. Dan paginya dia pun bergema semini mungkin, memang cuman berniat jalan-jalan, lalu pamit sama orang tuanya, dan dia pun mulai berwisata di desanya. Nah, dia tuh bilang gak ada yang aneh. Sampai masuk kawasan perbukitan, dia tuh menemukan batu yang gede, yang batunya tuh terletak di tengah-tengah sungai. Emang nyaman juga katanya diem di batu itu, sampai dia pun ngerasa ya istirahat sampai berniat tidur di batu itu. Memang gak ada sinyal juga, dia pun nyetelkan alarm ya supaya gak bangunnya kesorean. Nah, tapi dia tuh kebangun pas waktu mau masuk maghrib, dan dia pun terbangun oleh bunyi yang kayak air meluap, kayak banjir bandang gitu. Namun pas dilihat gak ada yang aneh, biasa-biasa aja si sungainya. Nah, pas ngeliat lembayung juga udah mulai pada muncul, dia pun berniat pulang. Tapi pas di jalan pulang, kayak nemu jalan buntu sama semak yang panjang-panjang. Sampai dia tuh keliling-keliling semak itu buat nyari jalan, tapi nihil juga. Dan dia putuskan untuk balik lagi ke batu yang gede itu. Nah, pas lagi diem, emang gak ada sinyal juga, dia tuh ngelihat ada kakek-kakek yang berjalan masuk ke semak-semak. Akhirnya dia pun mengikuti. Sempet sih teriak manggil-manggil, kek katanya. Tapi pas diikutin gak ada jalan ke sana. Nah, di sana dia mulai ngerasain hal-hal janggal, udah hilang akal juga, dan berpikiran bahwa dia disesatin. Akhirnya dia pun ya diem aja di batu itu sampai niat buat tidur di batu itu. Nah, malamnya tuh pas mau tidur, dia tuh mendengar suara ketawa. Malah suaranya tuh kayak mengisi tempat bukit itu, dan dia pun udah nganggap bahwa dia udah di dunia lain. Sampai dia udah hilang akal, diem, dan udah itu emang katanya udah letih juga. Dia pun berusaha tidur di batu itu. Walau ya emang siapa sih yang gak takut sama
suara yang kayak gitu. Nah, pas nyari-nyari barang di tasnya, dia tuh nemuin bab dan dia pakai buat nutupin matanya. Pas katanya dia mau lelap, tawa kakek-kakek itu ada lagi, dan gak satu katanya. Ada suara wanita, ada anak kecil, sama gak cuman ketawa doang, ada yang minta ampun, ada yang suara kayak ketakutan kayak gitu. Dia udah pasrah aja, dia udah pengen tidur dan emang udah takut juga. Dia bacain surat-surat yang dia hafal. Nah, pas dia bacain Anas kalau gak salah, semua surat tawa orang yang ketawa tadi itu ngikutin bacaan pelafalan temen gua. Dan gak sampai di situ, teman gua ngerasain ada kayak yang narik kakinya, tangannya, sampai yang dia paling ngerasa takut itu pas ngerasain ada jilatan di kepalanya. Katanya sih lidahnya segede, bahkan menutupi kepalanya. Nah, di sana dia udah nangis, udah pasrah, bingung juga mau ngapain. Dia tuh tidur dan kebangunnya kurang lebih itu ya masuk keadaan awal ya kalau di Bandung. Dia tuh kebangun kayak diangkat gitu dan dijatuhkan lagi ke batu itu, dan akhirnya dia pun bangun, diem gitu. Gak tau kenapa badannya tuh kayak letih banget gitu. Sampai masuk pagi dia masih diem. Pas masuk siangnya dia tuh ngeliat ada manusia yang keluar dari semak-semak. Dia tuh udah berusaha manggil sama orang itu, cuman gak kedengeran. Dan dia pun katanya kayak menyeret badannya, emang rasanya letih banget. Pas turun dari batu itu dia udah gak ada tenaga, dan manusia yang tadi masuk lagi ke semak-semak. Dia udah bingung mau ngapain lagi. Nah, di sana pas dia nyender ke batang pohon, ada pria yang keluar dari semak-semak lagi, tapi beda orang. Dia coba manggil pria itu, cuman emang udah letih. Pria itu pun cuma diem sampai ada seekor anjing yang keluar dari semak-semak lalu ngegonggong ke arah dia. Akhirnya pun pria yang tadi menemukan gua katanya. Nah, habis itu tuh si pria nanya sama teman gua, "Gua Abdul." "Iya," kata teman gua. "Ya udah, lu istirahat dulu di sini. Gua mau nyari teman gua dulu," kata si pria itu. Pria itu cuman ngasih makanan sama minuman dan udah masuk lagi ke semak-semak. Gua udah pesimis aja, kata teman gua. Gua nyangkanya itu bukan manusia kayak yang gua alamin semalam. Tapi nggak lama pria itu pun muncul lagi bawa teman-temannya. Nah, udah kasih gua makan lalu antar ke rumah gua. Bapak gua bilang, "Lu kemana aja 4 hari?" Itu kata teman gua. Dan ya teman gua gak nyangka, karena yang dia alamin cuma 1 hari, itu pun tidur doang. Gila, tadinya gua udah mau ditahlilin kata bapak gua kalau 2 hari gak ketemu lagi. Nah, di sana gua mandi dan gua lihat di badan gua masih ada kayak telapak tangan gitu. Gua udah masa bodoh mandi, lalu gua pun istirahat di kamar gua. Dan setelah pengalaman itu gua gak berani jalan-jalan sendirian.